Kalau Pak Dance bersedia sih. Bisa Pak Iya, Dance? Pak Dance bersedia Pak Dance? mic-nya Bapak, mic-nya. Apakah Pak Dance bersedia? Kita berdiskusi. Pak Dance mic-nya ketutup. Ya, ya, kita membahas ketuhanan karena ini sangat penting. Karena Kemarin kita membahas memahami Pak Dance. tentang Kemarin sebentar Pak Dance. Kemarin kita lagi membahas tentang itu surga. Waktu saya di itu. Mungkin tema baru sama Pak Dance, Bang. ya tema Oh, baru. tema Beliau baru nggak saja. Ya, Boleh, kita boleh. beri tema sesembahan yang benar. Di situ mengungkapkan siapa Yesus, siapa sesembahannya Yahudi, Kristen, Islam gitu. Kita bahas. Ya, saya siapkan alat tulis dulu ya. Ya, silakan dimulai Pak Dance. Iya. Oke, saya memulai. Ya. Menurut Anda, Hmm. Yesus itu apakah sesembahan atau sebagai nabi biasa saja? Apakah dia Tuhan? Siap. Pak Dance, Yesus itu Tuhan. Ya, karena seorang nabi, seorang utusan itu tidak layak disembah. Ya, yang layak masih bisa disembah itu raja masih bisa. Tapi seorang utusan, sebatas utusan itu tidak layak untuk disembah. Nah, saya tunjukkan kepada saudara Pak Dance data-data Yesus disembah. Pak Dance. Mungkin Pak Dance waktu jadi Kristen, mungkin Pak Dance tidak sempat membaca ya Yesus disembah. Itu tertulis di dalam sebentar saya cari datanya dulu. Di Lukas 24 ayat 52 itu murid-murid menyembah Yesus. Lo bacakan. Murid-murid ya. Lukas berapa? Bentar, Murid. Bapak Dance sama Bang Rames. Typingannya suara kecil, bisakah dikencangin sedikit gitu suaranya? Kalau saya mendengar jelas loh ya. Ini Kalau suara di saya tempat saya. Saya kencang. mendengar jelas nih. Iya. Iya. Ini gimana penontonnya? Pakai headset makanya penonton. Ya. Lukas Ya, berapa? jadi- Supaya saya baca di sini juga. Anda Lukas menyampaikan. 24, Lukas 24 ayat 52. Ayat 52. Ya. Ya, lanjut. Ya, di situ murid-murid menyembah Yesus dan Yesus tidak melarang juga. Bahkan tertulis di Matius 14 ayat 33. Di sana murid-murid juga menyembah Yesus dan Yesus tidak melarang. Bahkan kalau kita lihat, Saudara, itu di Yohanes 20, sebentar saya cari datanya. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 itu Yesus membenarkan perkataan Thomas saat Thomas mengatakan dia ya Tuhan dan Allah. Itu Yesus membenarkan. Bahkan di Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Nah, kalau dia hanya sebatas utusan, itu tidak lulus, saudara. Nah, yang jadi pertanyaannya, di sini Yesus sedang menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Bahkan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, Yesus melakukan kegiatan pada hari Sabat yang menurut orang Yahudi itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, bahkan Yesus saat perempuan yang kedapatan bersinah itu Yesus menyelamatkan perempuan itu sudah tidak sesuai dengan hukum Taurat pada saat itu, adat istiadat Yahudi. Nah, bahkan Yesus juga mengatakan bahwa makanan-makanan yang bukan apa yang masuk ke dalam mulut, yang ke hati dan dibuang ke jamban, tapi apa yang keluar dari mulut. Itu Yesus sudah menyatakan bahwa makanan itu halal.
ya, bahkan masih banyak lagi. Tapi dari semuanya itu, Pak Dance, dari semuanya itu, Yesus menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang jadi permasalahan di sini, Pak Dance, bahwa seharusnya seseorang yang menyerahkan dirinya dengan Tuhan seharusnya tidak bisa melakukan hal yang dahsyat itu, yaitu janjinya terpenuhi, yaitu dia mengatakan itu, tapi dia juga membuktikannya dengan mati, bangkit, hidup kembali, padanya. Nah, sehingga ada firman Tuhan di dalam kitab suci saya menerangkan tentang ada kematian. Saya percaya, karena sudah pasti jelas, tidak mungkin seseorang menceritakan tentang Jakarta, sedangkan dia tidak pernah ke sana. Nah, pasti di saudara juga ada menceritakan tentang bagaimana proses kematian itu. Nah, Saya jawab Pak, ingin tahu, silahkan. saya ingin tahu Pak Dace, tolong jelaskan kepada saya bagaimana siksa kubur itu. Karena mohon maaf Pak Dace, setahu saya orang yang mati itu rohnya sudah terpisah dari jasadnya. Dalam keimanan saya. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Sehingga jasad itu tidak akan merasakan apa-apa apabila dicincang mau diapain pun tetap tidak merasakan apa-apa. Silakan tolong Pak Dance jelaskan kepada saya siksa kubur itu bagaimana. Silakan. Oke. Pertama-tama saya menyampaikan dulu ya tentang Yesus itu disembah. Ya. Perlu diketahui ada dua hal ya, penghormatan kepada yang layak. Ya, seorang anak menghormati orang tuanya. Ya, itu sama dengan menyembah kepada orang tua, menghormati kepada orang tua. Ya, selayaknya Yesus dihormati karena dia adalah nabi yang dijanjikan. Ya. Abraham juga pernah menghormati seseorang. Ya. Menyembah seseorang. Bukan berarti menyembah Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang Anda katakan pada Yohanes pasal 20 pasal ya sebentar ya saya melihat. Saya membacakannya ya. Sebentar. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi ingat ya, ayatnya yang ke-31, tetapi hal ini telah dicatat supaya kau percaya bahwa Yesus Mesias. Jadi Yesus Mesias artinya Yesus yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus adalah Allah berdasarkan Ibrani 1 nomor 9. Tidak mungkin Allah mengurapi Allah, Tuhan mengurapi Tuhan. Oke, mari kita melihat ya. Kenapa? Ya, Thomas mengatakan ya Tuhan dan Allahku. Ada dua hal di sini. Para pakar teologi yang memiliki intelektual memiliki dua pandangan. Karena Thomas mengetahui bahwa di dalam diri Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, roh yang mengatasnamakan Allah. Maka Thomas dia berbicara langsung dengan Tuhannya Yesus. Lalu paham yang kedua. Ya, saya berikan contoh begini. Satu ketika sahabat saya yang di rumah sakit sudah koma, sudah disebutkan divonis akan mati. Tiba-tiba dia muncul di rumah saya. Langsung saya tidak sadar. Allah Maha Besar. Oh, terima kasih Tuhanku. Engkau telah menyembuhkan saudaraku. Saya tidak berbicara kepada orangnya, tetapi saya mengungkapkan kebanggaan saya kepada Allah. Demikian juga si Thomas. Dia tidak berbicara kepada Yesus, tetapi dia mengucapkan kebanggaan kepada Allah yang dia tahu telah menyelamatkan Yesus dari kematian. Ya. Sekarang masalah siksa kubur. Ya, siksa kubur itu memang ada bagi mereka yang musyrik, bagi mereka yang tidak taat kepada hukum Allah. Islam sudah pasti selamat. Karena kata Islam itu adalah selamat. Orang-orangnya Islam taat kepada Allah, taat hukum-hukum Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah pada
kitab Tanakh itu juga ya ditaati oleh orang-orang Muslim. Ya, coba baca baik-baik ya judul ini. Ya, saya tidak perlu bacakan, tetapi Anda bacakan. Saya kasih tahu ya, satu ayat dalam Bible. Ini mengungkapkan siapa Yesus itu sendiri. Oke. Karena Anda menunjukkan data dalam Bible, ribuan data Bible ada pada benak saya. Pak Ustadz, izin saya mau tunjukkan. Iya. Nah, ini. Matius pasal 21, nomor 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Nah, kata Hosana dalam kamus pada Alkitab ini, berilah kiranya keselamatan. Nah, ini ada hubungan dengan anak Daud. Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi, saya terjemahkan secara bebas berdasarkan maknanya. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Bagaimana mungkin Yesus disebut Tuhan? Orang banyak masih mendoakan dia. Dia adalah nabi berdasarkan Bible. Mari kita melihat. Ayatnya yang ke-11. Orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sesembahan yang disebut Tuhan, tetapi Yesus dihormati sebagai nabi. Ya. Anda tahu bahwa julukan Yesus Kristus, artinya yang diurapi. Nah, siapa yang mengurapi dia? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Sabar. Saya ingin menunjukkan data supaya mereka yang di bawah juga itu mendapatkan edukasi. Ya. Oke. Nah, ini ini. Yohanes pasal 4, nomor 27, bagian B. Yesus, hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. Jadi di sini Yesus disebut hamba. Kedua disebut yang diurapi. Jadi dia berhamba. Artinya dia tunduk kepada Allahnya. Ya. Lalu dia di sini disebut yang diurapi. Hamba harus diurapi. Ya. Saya telah tunjukkan Bible yang tadi. Bible ini saya ulangi ya, mungkin Anda tidak melihat ya ini. Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Ini Anda tidak melihat ini ya, waktu saya tunjukkan tadi. Ini. Yohanes 13 ayat 13. Kalian panggil aku guru dan tuan, ini. Tuan. Dan kalian memang benar. Ini Anda bisa baca ini, tuan. Kata tuan dan junjungan sama. Karena dalam bahasa Yunani kurios, tuan atau junjungan. Kalau kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah theos. Atau dalam tulisan Yunani arkontas, dibaca arkodas. Itu artinya Tuhan. Tapi kurios adalah tuan. Ya, simak baik-baik penjelasan kali ini. Kata Tuhan itu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta. Tuhan itu sebutan salah satu dewa sesembahan. Ya. Nah, kalau ada orang Kristen mengatakan kata Tuhan itu berawal daripada Tuhan, ya benar. Lalu berkembang menjadi Tuhan. Tuhan adalah sesembahan, sang pencipta. Itulah sebabnya dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak ada hubungan dengan kemanusiaan. Apa kata Yesus pada Yohanes
nomor 3 ya. Yohanes 17 nomor 3. Saya bukan hanya menyebutkan, tetapi saya menunjukkan ya. Ini saya sudah hafal, tetapi saya harus tunjukkan ya ini. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sebentar. Yohanes, sebentar. Maaf ya. Saya harus baca pada Yohanes 17 nomor 3. Maaf ya. Oke ini. Maaf ya. Maksud saya ini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi kalau disebutkan oleh Yesus bahwa Sang Pencipta itu adalah satu-satunya, maka dia bukan Allah. Karena satu-satunya, bukan dua, apalagi tiga. Saya baca terus. Yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui sini. Yesus bilang Allah hanya satu-satunya. Berarti dia bukan Allah. Lalu dia bilang, Yesus yang Engkau utus. Siapa Engkau itu? Allahnya. Kalau itu demikian, Yesus adalah hamba yang diutus oleh pengutus. Tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri. Oke. Sudah, Tat? Udah, Pak. Satu kali lagi. Tapi kalau sudah Satu. nggak apa-apa. Nah, silakan. Enggak, kasih dia waktu juga buat tanggapi gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Dance. Ya, jadi Pak Dance tadi menerangkan tentang kata Tuhan, diterjemahkan ke dalam kata Tuhan. Nah, saudara, tentang kata Tuhan sendiri itu pertama kali diterjemahkan oleh orang Kristen, saudara. Ya, yaitu oleh Melchior. Ya, Melchior itu menerjemahkan kata Tuhan menjadi Tuhan itu di tahun 1733. Ya, saudara. Nah, sebelum Melchior itu menerjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, itu pun orang Kristen sudah di zaman dahulu sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan, saudara. Jadi bukan baru disembah setelah kata Tuhan itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, di sini letak kekeliruan saudara ya. Nah, tentang perubahan terjemahan Pak Dance, tolong nanti Pak Dance jelaskan kepada saya, apakah di kitab Pak Dance terjemahan juga tidak berubah atau ada perubahan ejaan juga? Karena perubahan itu di dalam kitab saya itu yang berubah dari terjemahannya itu yaitu tentang ejaan bahasa. Ya, jadi bukan perubahan makna. Pak Dance. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus saudara juga tadi mengatakan tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Saudara kayaknya tidak baca tentang Alkitab ya. Mohon maaf Pak Dance. Mungkin belum sempat baca tentang Keluaran 3 ayat 14. Ya. Saya bacakan saudara. Firman Allah pada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Loh, Tuhan mengutus Tuhan, saudara. Hah? Jadi saudara bilang tidak ada Tuhan mengutus Tuhan. Akan tetapi saudara, Tuhan di dalam kekristenan itu yang jadi manusia itu firman-Nya saja. Ya, bukan Bapa dan Roh dan firman-Nya yang jadi manusia. Itu dalam keyakinan kami Kristen. Itu yang menjadi manusia. Bang, sorry. Bentar, kalaunya kau beri data, kasih tunjuk ke layar gitu, Bang. Oke? Nanti lama nanti. Saya sudah bacakan langsung. Keluaran 3 ayat 14. Karena apa gini, Bang? Karena gini. Penontonnya ya menganggap Anda nggak ada data meskipun Anda omongkan gitu. Ya sama juga seperti saya gitu. Saya membaca Quran, menjelaskan ke Kristen, dibilang nggak ada data kalau nggak ditampilkan di layar gitu. Oh, berarti saya ambil satu device dulu ya. Saya mute sebentar ya. Saya matikan kamera, saya ambil satu device ya. Karena saya buka, itu, Bang. Saya ada kitab visi
Saya ada kitab fisik, tapi kalau saya buka nggak kelihatan. Hmm. Ah, Jadi gimana nih? Apa saya sebutkan saja? Saya kan sudah baca bunyinya. Ya, Kalau ya memang sudah. salah kan bisa dikritik, boleh kan? Kalau memang saya salah dalam menyebutkan. Lanjut. Jadi gimana? Apa saya harus tunjuk data atau gimana? Saya sudah bacakan, saya sebutkan datanya. Keluaran 3 ayat 14. Mungkin Pak Dance tolong tunjukkan, tolong. Kalau apa gini sama atau aja, tidak. gini aja Pak Ustadz, saya langsung responskan saja. Saya memberikan respon. Boleh Pak Ustadz? Ya, Belum silakan, selesai Pak Dance. Pak. Iya, oke. Saya belum selesai. Oh, belum selesai. Maaf. Dia belum selesai. Iya. Hmm. Iya. Mohon maaf Pak Dance. Ya. Lanjut berarti. Nah, Pak Dance tadi mengatakan bahwa Yesus kan hanya menyampaikan menyembah Tuhan satu-satunya. Sedangkan Yesus berkata bahwa di 1 Yohanes ayat 2 pasal 2 ayat 23, 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Di situ menyangkal anak ia tidak mempunyai bapa. Ya. Bahkan yang mengakui anak ia memiliki bapa. Saudara. Bahkan dikatakan lagi di Yohanes 8 ayat 24, yang tidak percaya kepada Yesus, ya, dia akan mati dalam dosanya, Pak Yanti. Bagaimana Pak Dance ingin membatalkan ini semua? Bagaimana saya bisa tidak percaya kepada dia yang sudah membuktikan dia bisa menceritakan tentang kematian, dia membuktikannya dia mati, ya, dan dia juga menjanjikan kebangkitan, dan dia juga membuktikannya dia bangkit, Pak Dance. Nah tadi tentang kematian Pak Dance, yang siksa kubur Pak Dance, saya minta Pak Dance tolong jelaskan kepada saya bagaimana siksa kubur itu. Saya tidak bertanya kepada Pak Dance siapa yang akan disiksa di kubur. Saya ulangi ya, saya bertanya kepada Pak Dance, tolong jelaskan kepada saya bagaimana siksa kubur itu. Karena dalam pemahaman saya, Pak Dance mohon maaf, dalam pemahaman saya, seseorang yang sudah mati, itu rohnya terpisah dari jasadnya, sehingga jasadnya kalaupun dicincang, itu nggak masalah. Nggak akan merasa dia apa-apa. Itu setahu saya, Pak Dance. Nah, saya tidak tahu Bapak bagaimana. Makanya saya minta Bapak tolong jelaskan kepada saya. Siksa kubur itu bagaimana? Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sisa dalam kubur itu sisaan di akhirat. Sesudah kematian ada kehidupan. Apakah sisaan sepanjang zaman atau ya hidup damai sepanjang zaman? Nah, setahu saya seorang muslim ya tidak ada siksaan dalam kubur. Ibarat itu suatu taman yang mengantar dia untuk masuk ke jannah hidup yang kekal. Ya, sekali lagi yang menuhankan manusia, mereka itulah yang akan disiksa ya sesudah kematian. Oke, itu saja ya. Sekarang saya menjelaskan. Anda katakan bahwa Tuhan datang mengutus dirinya sendiri. Oke, saya memulai dari kata malaikat. Dalam bahasa Arab malak, artinya utusan. Allah telah menciptakan utusan. Tidak mungkin Tuhan telah menciptakan utusan lalu dia mengutus dirinya. Itu Anda harus pelajari. Ingat ya, pakai Bible. Bapak Dance sama Bang Rames, insya Allah 15 menit lagi boleh gitu ya. Ya. Saya kalau begitu. Soalnya kan saya ngantuk. Ya. Oke. Saya singkatkan saja Pak Ustadz ya. Ini penting sekali. Mau ada 9.000 sekian itu bisa memahami ya. Gini Bang. Rohul Kudus juga adalah
yang diutus oleh Bapa berdasarkan Yohanes pasal 14 kalau tidak salah nomor 26. Oke, kita melihat di sini ya. Ada contoh-contoh dalam Bible ya. Allah tidak datang kepada para nabi, tetapi Allah mengutus malaikat mengatasnamakan Tuhan. Oke, izin Pak Ustadz saya membacakan datanya. Ini benar kok. Yang oten silakan baca. Apa yang saya baca itu pasti benar. Apa yang saya baca itu benar. Keluaran 33 nomor 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Jelas ya? Setiap melihat Allah pasti akan mati. Jadi Allah tidak akan pernah turun. Oke. Selanjutnya yang kedua. Keluaran 3 nomor 2 ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dalam bahasa Inggris, malaikat Tuhan, the angel of the Lord, malaikat dari Tuhan. Nah, dia yang berfirman mengatasnamakan. Yang diutus ini berfirman, akulah Allah. Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Isa. Ya. Tetapi yang berbicara adalah malaikat yang diutus oleh Tuhannya. Oke, mari kita melihat Yesaya 48 nomor 16b. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dan dengan rohnya. Ya, kalau kita perhatiin di sini, Allah mengutus dengan rohnya. Ya, bukan berarti roh Allah adalah Allah. Saya pegang HP saya, HP ini bukan saya, tetapi ini berbeda dengan saya. Oke, saya masih membaca. Ya, Hosea 12 nomor 4 dan 5. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ayat 5, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Pertama pada ayat 4, ya, dia bergumul dengan Allah. Ternyata pada ayat 5 itu adalah malaikat. Inilah bukti bahwa malaikat itu disebut Allah. Kenapa? Karena dia utusan Allah, mengatasnamakan Allah. Ya, izin Pak Ustadz, ini penting sekali. Saya bacakan lagi yang lain. Oke, Kejadian 19 ayat 24 ayat 27. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ingat, berasal dari Tuhan dari langit. Jadi Tuhan ada di langit. Tetapi ayat yang ke-7, Tuhan ada di bumi. Artinya Tuhan yang ada di bumi ini adalah malaikat diutus Tuhan yang ada di langit. Ayatnya yang ke-27. Pagi-pagi benar, Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Mengerti maksud saya? Kalau tidak percaya, saya bacakan lagi ayat contoh yang lain. Kejadian 22 nomor 11. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Jadi malaikat berseru disebut Tuhan. Artinya di sini malaikat diutus, dia disebut Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan yang benar, tetapi dia ada utusan Tuhan itu sendiri. Bukti yang konkret ada pada ayat ini. Keluaran 23 nomor 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Dengarkan baik-baik. Yang diutus adalah malaikat. Yang mengutus adalah Allah. Berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Ternyata malaikat diutus bukan hanya berfirman, tetapi melindungi. Ya, melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21. Perhatikanlah dia dengarkanlah. Ya, saya ulangi. Perhatikanlah dia, dengarkanlah perkataannya. Janganlah menentangnya, karena ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dirinya. Nama Allah ada di dalam malaikat itu. Itulah sebabnya dia berbicara, akulah Allah. Nah, itulah bukti ya bahwa
yang berfirman itu seperti kata Oten, dialah Allah, sebetulnya bukan Allah, tetapi ya malaikat yang diutus Tuhan. Kalau tidak percaya, Anda kan yakin perjanjian baru itu adalah suatu ya kitab yang sah. Anda mengungkapkan ini respon Kristen, Bible perjanjian lama bayangan, perjanjian baru kenyataan. Maka saya akan tunjukkan kenyataannya. Siapa yang berfirman kepada Musa. Saya tunjukkan ini Bible ya. Bible. Kisah 7 ayat 38. Izin Ustaz ya, saya mau balikan ini. Ya. Habis ini tanggapan Pak Rames dan habis itu saya ada yang disampaikan. Ya teman-teman, jangan kemana-mana. Silakan lanjut. Kisah pasal 7 ayatnya yang ke 38 ayat 53. Lalu Ibrani 2 ayat 2. Oke, kita lihat di sini ayatnya yang ke 38 dulu. Ya, kita melihat di sini. Oke. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi jelas ya. Malaikat. Oke. Ayatnya yang ke-53. Ini ayatnya yang 53. Ya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikatnya. Oke? Banyak sekali. Satu contoh lagi. Ya. Ibrani 2 ayatnya yang ke-2. Ini contoh terakhir ya. Sesudah itu Pak Ustadz. Ya. Ibrani 2 ayat 2. Ini. Mudah-mudahan Anda bisa baca sini. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Nah, jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Allah tidak pernah turun lalu menyampaikan firman-Nya, tetapi Allah mengutus malaikat. Oke. Silakan Pak Ustadz. Mungkin mau silakan. Bang Rames, tanggapan akhir Anda. Silakan. Oke, siap. Saya mau masalahnya. Siap. Saya menanggapi ya. Tadi Pak Danje mengatakan Abraham menyembah orang. Abraham menyembah siapa Pak Danje? Datanya di mana? Oke, sebentar ya. Terus Anda juga mengatakan, sebentar Pak Danje. Anda juga mengatakan bahwa yang berbicara Thomas itu tidak berbicara dengan Yesus. Di ayat 29-nya, siapa yang menjawab Thomas di situ? Ya, kalau bukan berbicara dengan Yesus, terus siapa yang menjawab Thomas di situ? Di ayat 29-nya. Nah, terus saudara bilang tentang itu malaikat saudara. Sedangkan Keluaran, saya tunjukkan datanya. Ini datanya saudara. Di Keluaran 3 ayat 14. Ini aku mengutus aku. Aku mengutus aku, Pak Dance. Bukan aku mengutus malaikat. Nah, nanti Pak Dance tolong tunjukkan kepada saya bahwa malaikat itu disebut Tuhan di mana Pak Dance? Karena mohon maaf, ada tertulis di dalam Wahyu, di kitab Wahyu, itu malaikat menolak disembah Pak Dance. Jadi Pak Dance ini dapat data itu dari mana Pak Dance bahwa malaikat yang saya sudah bacakan tadi Pak. Itu dalam Alkitab tidak Anda. ada. Tadi Anda tunjukkan itu tidak disebut Tuhan di situ, tapi disebut malaikat Pak Dance. Ya, bukan Tuhan di situ Pak Dance. Jadi Anda pakai malaikat ini Anda dapat dari mana Pak Dance? Ya, Anda jangan asal Pak ya. Ya, tunjukkan datamu bahwa itu mengutus malaikat itu Tuhan. Ya, oke, saya tunjukkan. Iya, malaikat itu Tuhan. Yang mana coba? Oke, sabar, saya tunjukkan. Nah, terus Abraham itu menyembah siapa Pak Danji? Saya tunjukkan. Abraham dulu. Abraham itu menyembah siapa? Manusia siapa?
Ya. bukan berarti dia menyembah tapi sujud. Saya Supaya tanyakan kita saudara. jangan, ya Abraham Ah. menyembah siapa? Sebentar. Ya tentu Abraham menyembah Allah, tapi dia juga menghormati manusia. Sebentar. Anda Saya bilang tunjukkan. Abraham menyembah manusia. Siapa? Saya minta datanya. Anda bilang Sebentar. tadi. Saya tunjukkan Anda. Itulah Yesus sebabnya disembah sebentar. oleh murid-murid. Anda bilang Abraham juga Ada. menyembah orang sebagai wujud penghormatan. Di mana? Kemudian ini Di kejadian mana? Di mana? Saya buka. Sebutkan kejadian datanya. 23 Kejadian nomor 23. kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Lalu sujud, ya. Kata sujud itu dia sama Sujud dengan kepada Bani Het. Sujud. Ini kepada kejadian Bani berapa? Het. Kejadian berapa? pasal 23 nomor 7. 23. Saya buka dulu. Ya, dia sujud, ya. Sujud itu Mantap. adalah menghormati Bani Het. Jadi dia seolah-olah menghargai, menyembah Bani Ya. Het. Saya baca dulu ya. Seperti orang-orang Majus ya sujud kepada Yesus di Kalau masa kecil. sujud itu berbeda dengan menyembah ya. Menyembah Iya, itu saya sudah tunjukkan berbeda. Yesus itu disembah. Ya, Ya. ada di mana? Anda Loh. dalam bahasa asli itu sama. Menyembah ada. Saya sudah tunjukkan datanya tadi. Apa Anda lupa? Sama, Tadi Prof. saya Keno. sebut datanya. Tadi saya sebut datanya loh. Kadang C lupa ya. Kadang C. Apakah Padang C lupa? Ayo gimana? Boleh disambung besok?